Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan manajemen siswa. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Setiawati dari semester 6, kelas A. Perkenalkan, nama saya Indah Nopitasari dari semester 6, kelas A. Perkenalkan, nama saya Evi Yunia Nugrahani dari semester 6, kelas A. Perkenalkan, nama saya Nimas Gita Kusumasari, semester 6, kelas A. Perkenalkan, nama saya Nidia Ahda Salsabila Susanto dari semester 6, kelas A. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu manajemen siswa, dosen pengampu, Gali Pranowo. Anggota kelompok kami sudah diperkenalkan di awal tadi ya. Manajemen siswa. Di sini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu manajemen siswa? Yang kedua, tujuan manajemen siswa. Yang ketiga, fungsi manajemen siswa. Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen siswa. Yang kelima, ruang lingkup manajemen siswa. Apa itu manajemen siswa? Menurut Ari Gunawan, manajemen siswa adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Menurut Knezif 1961, manajemen siswa adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Kesimpulannya yaitu, manajemen siswa adalah kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga peserta didik tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lainnya. Tujuan manajemen siswa ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum manajemen siswa mengatur kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan khusus manajemen siswa yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan, bakat, dan minat siswa. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. Fungsi manajemen siswa ada 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Fungsi khusus yang pertama, agar dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Terhambat itu disebabkan oleh malas. Contohnya, dia sebenarnya mempunyai potensi menari, tetapi dia sangat malas, maka potensinya itu tidak akan berkembang dan terhambat, seperti itu. Fungsi kedua, agar siswa dapat menyalurkan hobi, kesenangannya, dan minatnya. Seperti contoh hobi berenang, bermain bola basket, seperti itu. Fungsi 3, siswa dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, orang tua dan lingkungannya. Jadi itu berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial, jadi saling membutuhkan. Prinsip manajemen siswa ada 6. Yang pertama, harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Jadi seperti contohnya, kita sekarang menggunakan K13 bukan KTSP lagi, dan kita menggunakan
full day school, yaitu 5 hari sekolah. Jadi kita tidak boleh menggunakan 6 hari sekolah atau 7 hari sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik siswa. Jadi kegiatan manajemen tidak boleh keluar dari misi pendidikan. Yang ketiga, kegiatan diupayakan untuk mempersatukan peserta. Seperti contohnya, diadakan study tour, outbound untuk mempersatukan peserta yang berbeda-beda. Yang keempat, sebagai upaya pengaturan terhadap siswa. Seperti diadakannya tata tertib, agar peserta itu mempunyai peraturan di sekolahan. Yang kelima, kegiatan harus mendorong dan memacu kemandirian siswa. Contohnya, seorang siswa diberikan PR, itu akan mendorong kemandirian siswa untuk mengerjakan PR-nya dan belajar mandiri di rumah. Yang ketujuh, kegiatan harus fungsional bagi kehidupan siswa, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Seperti dari awal itu kita menanamkan tanggung jawab, dan itu akan berguna di masa depannya. Ruang lingkup manajemen siswa. Ada 5. Yang pertama, penerimaan siswa. Yang kedua, ketatausahaan siswa. Yang ketiga, pembinaan minat dan bakat. Yang keempat, pencatatan bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, mutasi siswa. Yang pertama, penerimaan siswa, yaitu mereka diseleksi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan lembaga pendidikan untuk dapat masuk menjadi peserta didik di lembaga tersebut. Dan kita juga merencanakan penentuan daya tampung sekolah, seperti mengurangi daya tampung dengan jumlah anak yang tinggal di kelas atau mengulang. Contohnya, daya tampung kelas itu 20 dan ada anak yang tidak naik kelas 2, berarti daya tampungnya 18. Yang kedua, ketatausahaan siswa, yaitu kegiatan administrasi pendidikan seperti buku prestasi belajar, buku induk, presensi kelas, buku bimbingan, buku penyuluhan, daftar nilai, rapot, dan sebagainya. Yang ketiga, pembinaan minat dan bakat. Yang dimaksud pembinaan minat dan bakat yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik, seperti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kesiswaan. Untuk kegiatan akademik yaitu seperti lomba MIPA, cerdas cermat, dan untuk kegiatan non-akademik seperti basket, renang, dan sebagainya. Yang keempat, pencatatan bimbingan dan penyuluhan. Jadi sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan saja, tetapi memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah. Contohnya, anak kesulitan untuk menyerap materi. Jadi, kita sebagai guru membantu untuk menggunakan media belajar lainnya yang bisa diserap dan dimengerti oleh siswa tersebut. Yang terakhir, mutasi siswa. Mutasi siswa ini ada 2 jenis. Yang pertama, mutasi internal, dan yang kedua, mutasi eksternal. Contoh mutasi internal yaitu terjadi di dalam sekolah, contohnya naik kelas, pindah kelas. Dan mutasi eksternal terjadi di luar kelas, contohnya masuk sekolah atau pindah sekolah, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.